muraati waqtin wa taharatin, wudunya juga dijaga, wa tamami ruku'in wa sujudin wa nahwi dzalik. Wa huwa ma'a dzalika yusalliha. Ya, berkaitan dengan itu tetap melaksanakan sholat. Itu. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Qalu fa amma man tarakaha aslan wa lam yusalliha fa huwa kafir. Orang yang meninggalkan sholat dengan keyakinan itu dia telah kafir. Dari Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud berkata, qala Rasulullah SAW, la taji'u sholatun la yuqimu rajul biha solbuhu birruku'i was sujud. Tidak cukup sholat seseorang yang dia tidak meluruskan saat ruku dan sujud. Jadi ininya, punggungnya. Jadi tidak cukup kalau kita sholat tidak setepat ruku dan sujudnya. Rukunya itu harus begini, nah. Jadi harus lurus ininya. Jangan begini, tapi harus begini. Rata, sol, ini lurus. Coba gini, silang lagi, lurus. Itu tepat. Rukunya sama gitu. Jangan engkau tapi sujudnya ya lurus gitu. Itu dalam hadis sahih ini la tajibu, tidak cukup. Qala hadisun hasanun sahih. Wal amalu ala hada inda ahli ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuqimar rajul sulbahu fi ruku' was sujud. Meluruskan punggungnya saat ruku dan sujud. Wa qala Asy-Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Berkata Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Ishaq, Abu Ishaq, man lam yuqim sulbahu fi ruku' was sujud fa sholatuhu fasidatun. Kata Imam Syafi'i, orang yang tidak meluruskan punggungnya saat ruku dan sujud, kalau ruku sesuai dengan ini lurusnya, tidak ke bawah, tidak ke atas, fa sholatuhu fasidatun. Sholatnya fasid, rusak. Berdasarkan hadis tadi, la taji'u sholatun la yuqimu rajul biha sulbahu birruku was sujud. Dari hadis yang lain, Imam Bukhari meriwayatkan wa rawa rajulan la yuqimu ruku'ahu wa la sujudahu. Falamma qada salatu qala lahu Hudzaifah, ma shalaita wa la mutta ala ghairi sunnati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Hudzaifah al-Yamani melihat seorang sahabat, seorang laki-laki ada yang sholat, tetapi dia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Falamma qada salatuhu, setelah selesai sholatnya, dihampiri oleh Hudzaifah, ditanya oleh, "Ma sholaita? Apa yang telah kamu sholat? Kok sholat kamu begitu? Walau mutta ala sunnati Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kalau kamu meninggal dalam kebiasaan sholatmu yang seperti itu, kamu meninggal tidak di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya berarti memang ada nilainya. Itu ya. Itu iya. Ana ra'a rajulan yusalli faqala lahu Hudzaifah mundu kuntu sholli hada sholat. Sejak kapan kalau Hudzaifah lagi ditanya sama Hudzaifah, sejak kapan kamu sholat seperti ini? Qala mundu arba'ina aman. Aku sudah 40 tahun sholat seperti ini, tidak menyempurnakan ruku dan sujud. Ma sholaita wa la mutta wa anta tusalli hada sholat la mutta ala ghairi fitratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah 40 tahun sholatnya itu teu sempurna ruku, teu sempurna sujud. Kata Hudzaifah, kalau kamu tetap seperti itu, ketika kamu sholat seperti itu, kemudian kamu meninggal, maka kamu meninggal ala ghairi fitratin Nabi, tidak di atas fitrah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? La yukhaffafus sholat wa yutimmu wa yuhsin. Harusnya kita jangan mengentengkan sholat, tapi sempurnakan
dan baguskan sholatnya. Ini kenapa hisab yang paling disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi tentang sholat, karena penentu. Seperti Abu Hurairah dalam hadis yang lain, awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yaumal qiyamati sholatuhu. Paling mujidat tamatan katabtu tamatan. Wa in kana taqasu minha syai'an qala unzuru hal tajiduna lahu min tatawwu'in yaqulu lahu ma du'i'a min faridati min tatawwu'i. Penting berarti. Kata Abu Hurairah, salat Rasulullah SAW pernah bersabda, sholat ibadah yang pertama dihisab adalah sholat. Apabila menemukan seorang hamba sholatnya sempurna, akan dihitung sempurna. Apabila menemukan seorang hamba sholatnya tidak sempurna, maka lihatlah bagaimana kondisi sholat sunnahnya, ibadah-ibadah sunnah yang lain. Itu dia menyempurnakan tidak. Kalau menyempurnakan, anggap sempurna. Kalau tidak, berarti tidak. Itu. Ada catatan di sini sedikit, catatan Imam Al-Qurtubi. Kenapa yang jadi contoh ruku dan sujud dalam sholat tidak disebutkan yang lain, duduk, tahiyat, apa gitu. Di setiap hadis selalu sujud dan ruku dan sujud yang disebutkan. Karena amar ruku fa'adimu bihi rabbak. Ruku itu tempat kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma sujud fastahidu fid du'a. Sujud itu kita tempat meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua tempat itu yang paling utama kalau kita mengagungkan Allah dan meminta kepada Allah. Mengagungkan saat ruku, kan ruku mah lambat ya. Orang Jepang kalau menghormat ruku ya. Ya. Merendahkan diri. Tapi sujud lambang lebih dari sekedar merendahkan, mengagungkan, tapi merendahkan. Kalau ruku mengagungkan, kalau sujud merendahkan diri. Makanya tak boleh sujud dalam simbol dengan manusia, tak boleh. Umi itu zakat, tak boleh. Kalau kaitannya dengan ibadah, hanya kepada Allah kita melibatkan sujud. Kalau maknanya makna suka, mungkin masih ada yang membolehkan. Jadi kalau maknanya makna sakral sujud, nggak boleh. Makanya Nabi Adam pun ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan iblis sujud kepada Nabi Adam, kan bukan sujud seperti kita sholat, tapi sujud tahiyah, sujud penghormatan. Nilainya beda. Jadi dua itu, ruku untuk mengagungkan, sujud untuk merendahkan dan meminta kepada Allah. Biasanya orang yang meminta harus lebih rendah dari yang diminta, gitu ya. Makanya dilarang kita sering-sering meminta. Kalau sering meminta berarti sering merendahkan diri sendiri. Kecuali dalam kondisi tasri, syariat membolehkan kita meminta, boleh dalam kondisi tertentu. Butuh sekali, tapi jangan jadi kebiasaan. Makanya orang yang menjadikan meminta jadi kebiasaan, itu ada dampak akhiratnya, ya. Dia akan kehilangan kulit mukanya nanti di akhirat. Apalagi orang yang pengemis, meminta-minta karena kekayaan, bukan karena kebutuhan. Kalau karena kebutuhan boleh meminta untuk menyambung nyawa. Pencuri yang dipotong tangannya, yang mencuri karena kebiasaan, ya, bukan karena kebutuhan. Kebiasaan, memang dia nggak mau berubah pekerjaan, di situ pekerjaannya, di situ dia menggantungkan nafkah hidupnya di mencuri. Maka kalau ketangkap dipotong tangannya dalam Islam. Tapi kalau dia mencuri karena kebutuhan, tidak dipotong tangannya, malah akan dikasih uang sama pemerintah dalam Islam itu. Kenapa kamu mencuri? Istriku belum makan, anakku belum makan, itu dilepas, tidak dipotong. Itu. Jadi itulah keadilan Islam dalam menilai perbuatan manusia. Itu. Ini luar biasa ya. Itu. Nah ini gambaran catatan tentang kenapa ruku dan sujud yang jadi sampel dalam beberapa hadis tentang menyempurnakan ibadah sholat kita. Hadis hisab ini kita kiaskan, kita jadikan sebagai pola
maka ibadah yang lain pun sama. Ibadah puasa, kalau kita puasa wajibnya merasa tidak sempurna, maka ditambahkan dengan puasa-puasa sunnah. Yang berat adalah puasa Syawal, ya. Karena akan ada kondisi-kondisi tertentu yang kita harus mensinkronkan dan mengharmoniskan. Kalau puasa sunnah, ya, Imam Al-Bukhari pernah sini. Puasa sunnah itu puasa sunnah. Ketika kita puasa sunnah, ada ulama yang lebih menekankan memilih untuk membatalkan puasa daripada menahan puasa. Kalau puasa sunnah, kalau ada kita bertamu kepada orang, makanya Syawal itu dipilih waktunya. Kalau kita ingin harmonis, mungkin bisa tidak langsung berturut-turut, tapi diselang-seling selama bulan Syawal. Hari ini saya tidak akan keluar rumah, tidak akan bertamu, sahur. Itu, jadi kita sahur. Besok saya mau silaturahim, langsung. Memang hadisnya langsung berturut-turut, tapi ulama yang mengatakan boleh tidak berturut-turut, boleh tidak langsung setelah Idul Fitri, tapi kasih jeda. Karena kita ada kewajiban juga menghormati tamu dengan buka puasa, itu pahalanya juga besar. Itu, jadi tidak dengan individu kita saja kita memikirkan amal kita, tapi memikirkan amal orang lain juga. Gitu. Makanya puasa itu bisa berpahala, buka pun bisa berpahala. Gitu. Karena ada hadis, as-shaimus shabir bimanzilatis thaimus syakir. As-shaimus shabir bimanzilatis thaimus syakir. Orang yang berpuasa yang sabar sama mendapat pahala seperti orang yang tidak puasa bersyukur. Puasa bersabar, nahan lapar, menang pahala. Orang terpuasa karena bersyukur menikmati nikmat dari Allah, makanya itu alhamdulillah tetap menang pahala. Pasti orang milih untuk puasa bersyukur, ngenasal. Gampang. Lebih gampang. Memang kayak kurang gitu. Ayo kita bersyukur. Tidak begitu maknanya ya. Mensyukuri nikmat itu ketika dia tidak puasa. Gitu. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Demikian mungkin kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari saya pribadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.